Ya nggak usah ribut masalah vaksin itu diproduksi oleh siapapun, ada industrinya, ada provokasinya, ya pasti karena vaksin itu industri. PPKM itu sesungguhnya adalah ikhtiar yang dilakukan oleh negara. Jadi rakyat itu harus diselamatkan oleh negara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita ini dilahirkan sebagai manusia, harus disyukuri. Ya, karena manusia itu hidup di dunia, kemanfaatannya karena akhlak dan akalnya. Kalau ikan itu kan kemanfaatannya karena digoreng. Jadi dia harus mengikhlaskan dagingnya untuk terjadinya kemanfaatan di dunia. Sapi kemanfaatannya karena tenaga dan dagingnya. Jeruk kemanfaatannya karena dimakan. Nah, manusia itu nggak ada yang doyan. Rambutnya nggak ada yang doyan, dagingnya nggak ada yang doyan. Karena memang manusia dibikin oleh Allah karena untuk kemanfaatannya. Makanya kemudian manusia itu dikasih akal yang paling kuat. Akal yang paling mumpuni. Untuk dijadikan khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan proses itu berjalan. Boleh makan sapi untuk survive, boleh makan ikan untuk survive. Itu manusia. Gitu. Akalnya banyak. Akan tetapi kadang manusia ini lupa. Jadi untuk survive itu dia harus menyingkirkan lawan-lawan beratnya. Singa disingkirkan menggunakan senjata. Ular disingkirkan dengan senjata. Sapi ditaklukkan. Angkasa ditaklukkan dengan pesawat. Lautan ditaklukkan dengan kapal. Hutan ditaklukkan dengan gergaji mesin. Gunung ditaklukkan dengan traktor dan bulldozer. Jadi siapapun yang mengganggu manusia harus ditaklukkan. Ya, untuk menaklukkan butuh namanya alat. Diganggu oleh malaria, taklukkan pakai pil kina. Diganggu oleh flu, taklukkan pakai paracetamol. Diganggu oleh muntaber, taklukkan pakai kunyit. Diganggu oleh rasa lapar, ditaklukkan pakai makanan. Ganggu oleh rasa haus, taklukkan pakai air. Kalau air nggak cukup, pakai air yang agak keras-keras. Itu manusia. Manusia pengen kedamaian. Tapi kedamaian manusia membutuhkan alat. Ada yang pengen berdamai karena burung, pelihara burung. Ada manusia yang pengen menaklukkan resahnya. Ya ciptakan alat musik. Manusia pengen menaklukkan ketakutannya, dia bikin alat-alat. Nah, itu berjalan sedemikian lama. Tapi yang kadang harus diingat bahwa sampai kapanpun hubungan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain itu tetap sama. Kucing-kucingan. Setelah singa ditaklukkan, manusia tidak boleh lupa masuk hutan bisa dimakan oleh singa.
Setelah manusia menaklukkan ular, jangan lupa ketika manusia tiba-tiba masuk hutan tetap dimakan sama ular. Setelah menaklukkan buaya, jangan lupa salah masuk sungai dimakan buaya. Kenapa? Karena di hadapan makhluk yang lain, manusia itu derajatnya sama. Hanya di hadapan Allah, derajat manusia itu tinggi. Di hadapan makhluk yang lain sama. Itu yang kadang manusia lupa. Proses penaklukannya terkadang lupa. Sudah ditaklukkan, tapi manusia setelah menaklukkan, jangan lupa, masih ada sisa. Harimau masih tersisa di hutan. Jangan salah masuk. Ketika keliru masuk, nggak bawa senjata, dimakan kecuali bawa bedil. Temu tikus nggak peduli, bawa racun tikus. Karena di hadapan makhluk yang lain sama. Di hadapan lalat manusia itu nggak ada bedanya sama seonggok tai sapi. Habis nempel di seonggok tai sapi, lalat juga dengan mudah nempel di mulut manusia. Nggak ada bedanya bagi lalat. Bagi seekor ular nggak ada bedanya. Tangan manusia sama kaki babi. Tetap aja digigit kalau dekat-dekat dengan kaki, dengan mulut ular. Bagi buaya nggak ada bedanya antara manusia dan kambing yang kecemplung ke sungai. Kambing masuk sungai, makan buaya. Manusia kecemplung sungai, makan buaya. Nah, begitu juga. Setelah hal-hal yang lain sudah ditaklukkan, ternyata ada makhluk yang juga sedang sekarang lagi gemar memusuhi manusia. Setelah makanannya, hutannya, setelah tanaman padinya ditaklukkan sama emprit, setelah tanaman jagungnya ditaklukkan sama tikus, setelah manusia mengalahkan tikus, mengalahkan burung, sekarang manusia menghadapi virus, namanya virus corona. Nah itu, di hadapan corona sama saja. Antara manusia sama monyet, sama kelelawar, sama. Dia nggak pernah bisa melihat, membedakan bedanya manusia sama sapi. Virus makan babi namanya flu babi. Virus makan sapi namanya antraks. Semua sama. Nah itu yang harus selalu diingat. Makanya ketika manusia pengen menghindari itu, yang pertama ya yang harus dilakukan adalah memahami perilaku makhluk itu. Memahami perilaku singa di dalam hutan yang kita belum tahu, maka jangan masuk hutan, kecuali kita punya senjata. Menghadapi tikus, kita harus tahu khaliahnya tikus. Setelah kita tahu, baru kita bisa masuk ke dalam kawasan tikus dengan membawa racun tikus. Sama, menghadapi sapi, jangan sembarangan. Kemarin korban itu banyak sekali yang malah jadi korban, kepalanya ditendang sama sapi. Karena taunya manusia itu pemenang, dia lupa bahwa sapi bisa menendang. Nah itu, banyak yang sok-sokan. Dia nggak peduli manusia berjubah, manusia berpeci, anak-anak itu. Nanti saya kirim videonya, anak-anak yang ditendang, nenek-nenek yang ditendang, ada polisi juga ditendang, orang berjubah juga ditendang, orang pakai peci yang statusnya kiai juga nggak peduli ditendang juga. Nah, kenapa orang kampung tidak ditendang sama sapi walaupun terlihat orang kampung kalah ilmu dalam urusan yang lain? Karena orang kampung ngerti ilmunya bagaimana cara memotong sapi. Loh, semua punya ilmunya. Nah, untuk satu ini kita ini belum punya ilmunya. Makanya karena belum punya ilmunya, ya kita harus patuh sama orang-orang yang mengerti ilmu pervirusan. Nah, ilmu pervirusan mengajarkan bahwa untuk menghindari itu karena senjatanya itu belum ketemu. Baru vaksin, ya sudah. Kalau menaklukkan angkasa dengan pesawat, menaklukkan lautan dengan dengan kapal, menaklukkan ikan dengan jaring lah, menaklukkan penyakit ini ya dengan obat. Walikul lidain
dawa. Jadi dari setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, obatnya ini baru dibikin, ada namanya vaksin. Itulah senjata pertama, ya vaksin. Ya nggak usah ribut masalah vaksin itu diproduksi oleh siapapun, ada industrinya, ada provokasinya, ya pasti karena vaksin itu industri. Antara vaksin sebelum itu ya ada kemudian cara namanya social distansi. Dan semua negara melakukan itu. Semua negara, bukan cuma Indonesia. Hanya saja al-adah itu atau kebiasaan. Itu memang bukan sesuatu yang mudah untuk dihilangkan. Makanya sampai Imam Syafi'i sendiri bikin hujjah al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum atau adat itu bisa membuat hukum. Nah, di Indonesia ada dengan Eropa ini beda. Eropa itu kalau disuruh sosial distansi, nggak usah disuruh, dia tahu. Karena mereka terbiasa sosial distansi di musim dingin, sosial distansi. Orang Eropa individual sudah tidak terlalu ribut dengan urusan orang lain. Iya, nafsi-nafsi. Sehingga ketika kemudian dia diajarkan tentang bagaimana menghindari penyakit secara medis adalah sosial distansi, mereka sudah terbiasa. Nggak pernah ada masalah mereka, karena mereka terbiasa sosial distansi. Nah, cuman masalahnya kan di Indonesia. Adah di Indonesia itu adalah adah yang sangat luar biasa komunal. Gitu loh. Sampai ada slogan makan nggak makan kumpul. Jadi nggak makan aja kumpul, gitu loh. Artinya omong-omong kosong aja ngumpul, jangankan makan, nggak ada makanan. Gitu loh. Ada orang mati ngumpul, ada sholawatan ngumpul, doa ngumpul, apa aja ngumpul. Berburu babi bareng-bareng ngumpul, apa aja ngumpul. Nah, makanya ketika negara ini mencoba menggunakan mekanisme kekuasaan dengan yang namanya PPKM, itu sudah benar. Gitu lah. Karena kalau sosial distansi, pembatasan itu diserahkan kepada masyarakat yang punya slogan ribuan tahun makan nggak makan kumpul, wah ini pasti nggak jalan. Pasti nggak jalan. Itu pasti nggak jalan. Sudah. Jadi sesungguhnya keributan PPKM yang dialami oleh masyarakat yang makan nggak makan kumpul ini, itu adalah bukti bahwa negara harus lebih kuat. Gitu. Negara harus kuat. Dan tidak terprovokasi dan terpancing. Karena negara ini boleh membuat hukum untuk menyelamatkan warganya. Boleh. Gitu. Jadi negara itu tidak cuma mengatur rakyat. Tentara dan polisi itu tidak cuma mengatur rakyat. Gitu. Kalau seandainya ada perang, mereka juga kok yang berangkat duluan. Untuk menyelamatkan rakyatnya. Jadi rakyat itu harus diselamatkan oleh negara. Nggak punya uang. Ada BLT. Agar selamat dari penyakit, ada BPJS. Itu. Agar selamat dari sakit apa, ada obat apa. Nah, ini karena belum ketemu obatnya. Satu-satunya cara yang paling rasional buat negara adalah membatasi makan nggak makan kumpulnya itu. Membatasi kerumunan. Iya, ada di kampung-kampung udah biasa. Makanya jadi orang-orang kampung membatasi sosial distansi. Tidak lagi ngumpul-ngumpul dan orang kampung patuh. Apalagi orang NU. Begitu diserukan jangan kumpul-kumpul, paling patuh sampai sholat Jumat, patuh sampai.
Jangan keluyuran patuh. Ya karena orang NU nggak keluyuran kemana-mana. Ya wisata religi di Ampel, ya sepi. Akhirnya ada yang ngamuk-ngamuk ngibarin bendera putih. Katanya udah nggak kuat, udah nggak tahan. Ya udah biarin aja. Itu sebabnya apa? Kalau mau marah jangan sama negara. Marah itu sama PBNU. Lah ini. Lah iya kan? Negara sudah betul PBNU mendukung, Muhammadiyah mendukung. Jangan kemana-mana. Ya, apa yang kena imbas dipikir cuman orang Sasak, orang jalan Sasak di Surabaya. Ekspedisi ziarah Wali Songo juga nggak jalan. Bis-bis juga berhenti. Orang jual nasi di makam wali juga nggak jalan. Bahkan copet pun nggak ada yang bisa dicopet. Karena nggak ada yang datang. Nah, ini urusan sosiologi masyarakat Nusantara. Yang makan nggak makan kumpul. Jadi saya sih dengan nalar yang sederhana, ketika negara itu ngurusi semuanya, mau. Diurusi suruh sekolah, mau. Diurusi gajinya, mau. Ada BLT, mau. Suruh bikin KTP, mau. Loh. Jadi negara itu punya aturan-aturan untuk menyelamatkan masyarakatnya. Nah hari ini polisi dan TNI itu berusaha menegakkan bagaimana kebijakan ini bisa dijalankan. Karena kalau tidak, nggak mungkin kebutuhan untuk penyelamatan dari pandemi yang harus melakukan social distancing diserahkan kepada budaya ya masyarakat secara sepenuhnya, yang makan nggak makan kumpul. Gitulah. Nah ini sosiologi, antropologi, bahkan religi. Makanya yang di NU biasa. Makanya kalau mau sebenarnya saya sih punya usul yang cukup, tinggal siapa yang ordinir. Ya udah, gitu. Kalau kita mau geblek-geblekan gitu, yang nggak percaya COVID, suruh daftar untuk membantu tim medis, mandiin mayit, mandiin mayit, ngubur, gitu. Tapi harus kontrak. Kalau terjadi sesuatu nggak usah ribut, gitu. Tapi kan negara nggak bisa melakukan itu. Percaya tidak percaya, negara harus melakukan penyelamatan. Gitu lah. Karena tugas negara itu menjamin keselamatan warganya yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang yang ada. Itulah. Jadi kita sih lihatnya, makanya orang di kampung-kampung nggak ada, kami menyerah, nggak ada. Sudah kemarin panenan habis dimakan tikus. Tetap aja nggak, terus kemudian kami sudah menyerah negara. Jangan nyalahin negara. Gitu. Jadi negara punya, yang digelontorkan untuk BPJS nggak ribut, itu nggak ada duit. Yang digelontorkan terhadap BPJS, BLT nggak ribut. Nah ini bagus, konser amal, gitu kan. Nah yang kemarin ribut-ribut konser amal kalau ada konflik di Palestina, mana sekarang? Kok nggak ada? Cina juga kena dampak. Hanya mereka udah selesai karena vaksinasi dan social distancing. Singapura yang kemarin berdamai dengan COVID, sekarang lockdown juga karena ternyata banyak yang mati. Bahwa persoalan kemudian ini kenapa tidak dijamin kehidupannya? Kita tidak terbiasa punya cadangan devisa yang cukup untuk menghadapi krisis secara bersama-sama. Orang Eropa punya cadangannya karena mereka terbiasa harus menangani musim dingin. Social distancing. Jadi kelaziman hidup berbangsa dan bernegara. Jangan nyalahin negaranya. Kenapa nyalahin? Gitu. Kalau kemudian Ampel sepi, jangan nyalahin negara. Kenapa mereka? NU yang larang ziarah.
Ya, makam Sunan Derajat juga sepi, warung kopinya tutup. Bis-bisnya tutup. NU patuh. Jadi itu sesungguhnya karena kepatuhan warga Nahdlatul Ulama dengan pimpinannya. Kan gitu. Wilayah-wilayah yang basicnya NU tertib. Sudah tertib. Lihat aja gitu kenapa. Nah inilah. Jadi PPKM itu sesungguhnya adalah ikhtiar yang dilakukan oleh negara untuk menjamin bagaimana situasi ini bisa cepatnya normal, tapi satu-satunya cara yang paling mungkin adalah social distancing. Tapi social distancing juga bukan sesuatu yang mudah untuk diserahkan kepada budaya yang sosiologi antropologinya adalah makan nggak makan kumpul. Loh itulah. Iya, nggak perlu nanti ini rekaman sebarkan kemana-mana. Gitu lah. Iya kan. Jadi tentara dan polisi itu tidak hanya ngurusin. Nanti kalau ada perang ya mereka yang perang kok. Bukan kita. Kita ini tetap dijamin kenyamanannya. Cuman karena kita berperang dengan sesuatu yang nggak nampak dan penyelamatannya hanya dengan cara itu menurut negara, maka ya itulah yang dilakukan oleh negara. Lah, aparatur negara ya TNI, Polri. Ketika negara butuh penyelamatan internal ya TNI Polri yang jalan. Ketika ada tekanan dari luar yang perang ya TNI Polri. Yang dikirim ke Sudan, yang dikirim menjadi pasukan perdamai ya TNI Polri, bukan Banser, bukan apa, bukan. Tetap negara dan institusinya. Itulah ya. Jadi ada ini mampu membentuk satu hukum. Jadi tidak main-main. Itulah. Kalau Bang Iwan Fals kan pernah itu membuat syair. Jalani hidup. Tenang, tenang, tenanglah seperti karang. Sebab persoalan bagai gelombang. Tenang, tenanglah, tenanglah kawan. Tak pernah malas. Persoalan yang datang hantam kita. Dan kita tak mungkin untuk menghindar. Semuanya sudah suratan. Oh matahari masih setia menyinari batin kita. Kan gitu. Ada lagu itu. Oh matahari masih setia menyinari batin kita sampai tanah ini. Inginkan kita kembali sampai tanah ini. Ingin mampu merobek-robek hati ini. Sebentar saja aku pergi meninggalkan, membelah langit, punguti bintang, untuk kita jadikan hiasan. Naik ke langit dulu berdoa. Itu untuk kita jadikan hiasan. Oh matahari masih setia. Itu luar biasa. Tenang, tenang. Seperti karang semuanya sudah suratan. Tenang, tenang, tenanglah kawan. Bintang-bintang jadikan hiasan. Berlomba kita dengan sang waktu, berlari kita. Kejar sang waktu seperti karang. Tenanglah seperti karang. Kan gitu. Ingat lagu itu. Itu Bang Iwan. Nanti kita cobalah komunikasi dengan Bang Iwan agar kita bisa konser amal bareng di sini di TVNU. Semoga ikhtiar zahir, ikhtiar batin ini menjadi jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Kan gitu. Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah yang kita harapkan. Dengan tetap berdoa bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Adalah itu Allahumma sallimna wal muslimin wal indonesiyin. Allahumma sallimna sultanana sultanal muslimin sultanal indonesiyin. Nah itulah selalu kita doakan. Jangan kemudian kita jadi ikut-ikutan ricuh.
Semoga kita dilindungi oleh Allah dalam situasi seperti ini dan kita diselamatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, bermartabat untuk agama, bangsa, dan negara. Amin, Tur amin. nuwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.